Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin mukhalafatun bisunnah. Sidang Jumat yang kami cintai karena Allah, mari yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan hati kita merasa ridha dengan pemberian Allah seperti apapun bentuknya, sekecil apapun besarannya. Kemudian bersyukur dengan lisan kita, hendaknya lisan kita mengucapkan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik diucapkan. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah titipkan untuk kita pergunakan untuk meraih keridhaannya dalam rangka mendapatkan dan mengumpulkan berbagai macam pahala. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat itu juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan yang ketiga, khatib mengingatkan, mewasiatkan kepada diri khatib pribadi yang lemah dan kepada jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintahnya semampu kita dan meninggalkan larangannya secara totalitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa." Kaum muslimin dirahmati Allah taala, ini adalah Jumat yang pertama di bulan Ramadan 1444 Hijriah, yang mana ini adalah hari kedua di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Maka insyaallah khatib akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Seindah Kupu-kupu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita melihat makhluk Allah yang bernama kupu-kupu, kita akan melihat fase perubahan yang luar biasa. Dari yang semula kemudian telur berubah menjadi ulat. Di fase inilah makhluk ini dibenci. Di fase inilah makhluk ini ditakuti. Di fase inilah orang-orang jijik terhadapnya. Dan di fase inilah makhluk tersebut diperangi, bahkan dibasmi oleh petani. Kenapa jamaah? Yang pertama, karena memang bentuknya yang tidaklah indah. Dan yang kedua, karena kebiasaannya yang buruk. Dia biasa merusak, dia biasa melahap apapun yang ada di sekitarnya. Tapi lihatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, tatkala ulat ini kemudian bermetamorfosa, berubah menjadi kepompong, dia tidak makan. Dia berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang bisa menjadikan proses metamorfosanya itu adalah terhalang. Dia berpuasa dalam tanda kutip. Maka kemudian setelah dia melewati puasanya, dia berubah menjadi makhluk yang indah, makhluk yang setiap mata ingin melihatnya, makhluk yang menebarkan kebaikan, makhluk yang dimana dia hinggap dia tidak pernah merusak, makhluk yang dimana kemudian dia menghisap, dia hanya menghisap nektar-nektar bunga saja, dia hanya menghisap sesuatu yang baik-baik saja. Bahkan bukan hanya itu jamaah, ketika dia mengepakkan sayapnya,
dia membantu proses penyerbukan sehingga bisa berubah dari bunga menjadi buah-buahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah sebuah perumpamaan. Hendaknya seorang muslim ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, seperti apapun dia sebelum bulan Ramadan, maka dia bisa berubah menjadi pribadi-pribadi yang kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Mungkin sebelum puasa dia punya sifat-sifat buruk yang orang melihatnya tidak suka. Mungkin sebelum puasa dia punya kebiasaan-kebiasaan merusak, dia punya kebiasaan-kebiasaan mengganggu yang lain. Tapi harapannya dengan puasa dia bisa menjadi seorang insan yang menebarkan kebaikan, sebagaimana tadi kami misalkan seperti kupu-kupu yang indah, menawan dan menebarkan kebaikan. Kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya tujuan kita berpuasa adalah agar membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan panggilan yang sangat indah, hai orang-orang yang beriman. Coba kalau kemudian kita dipanggil, wahai anaknya orang soleh, wahai anaknya guru, wahai anaknya orang yang mulia, tentu kita akan tergerak. Maka Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Apa arti takwa kaum muslimin? Takwa yang paling singkat artinya adalah takut, hati-hati. Dia takut berbuat dosa, dia hati-hati dari menyakiti sesama, dia hati-hati dari berbuat sesuatu yang bisa menjerumuskan ia ke neraka. Maka ketika kemudian kita berpuasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian imtisalu bi awamirillah, mengerjakan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, meninggalkan larangan-larangannya. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini merupakan ibadah yang pahalanya sangat besar, yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzibi, sungguh puasa itu untukku, kata Allah, dan aku langsung yang akan membalasnya. Maka pahala puasa adalah pahala yang rahasia, pahala yang sangat besar. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah sabdanya tentang kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatun, orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, dia bahagia ketika berbuka, walaupun hanya dengan segelas air putih, indah sekali rasanya, bahagia sekali rasanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan tatkala kelak ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala terima pahala puasanya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya kita hendaknya mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala keburukan-keburukan. Karena puasa pahalanya sangat agung. Dalam satu ibadah puasa terdapat 3 pahala. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah, karena memang puasa perintah Allah. Yang kedua, pahala sabar meninggalkan larangan Allah, karena puasa punya larangan. Yang halal saja, kalau siang Ramadan kita tidak boleh, air putih halal, nasi yang kita punya halal. Tapi tatkala siang di bulan Ramadan, itu tidak boleh kita sentuh jamaah, dalam arti tidak boleh kita makan. Yang halal saja tidak diperkenankan ketika siang Ramadan. Maka hendaknya tatkala kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang boleh, hendaknya kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak boleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan puasa adalah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu.
Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa yang puasa Ramadan imanan, karena dorongan iman, wahtisaban, dan karena ingin mendapatkan ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dosa-dosa yang telah lalu akan Allah Subhanahu wa taala maafkan, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 38. Dan tentunya tatkala siang hari kita puasa, perbanyak tilawah, maka malam harinya kita tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan tarawih, "Man qama Ramadan," siapa yang berdiri untuk mendirikan salat di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, maka apa jamaah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu, dengan syarat imanan wahtisaban, didorong karena iman dan didorong karena orang itu ingin mendapatkan pahala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, hadis yang tadi adalah hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 2009. Dan usahakan kita istiqomah mengerjakan kebaikan-kebaikan di awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Wabil khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada satu malam yang ibadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan, selama 83 tahun. Mungkin jamaah, kalau kita bertemu dengan 10 kali Lailatul Qadar, kita seolah-olah ibadah selama 830 tahun dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang keutamaan tarawih dan salat malam, khususnya di Lailatul Qadar. "Man qama Lailatul Qadri," siapa yang bangun mendirikan salat di malam Lailatul Qadar atau di malam kemuliaan, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ia akan mendapatkan ampunan dari dosa yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan ketaatan di bulan Ramadan. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, inti dari puasa agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, agar kita menjadi pribadi yang hati-hati mengambil yang haram, hati-hati menyakiti orang lain, dan hanya mengambil perkara-perkara yang baik dan menebarkan kebaikan-kebaikan, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala rubah dari ulat menjadi kupu-kupu, maka berubah pula sifatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa melalui puasa ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk berjuang mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan ini, di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salah.